Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yoga Permana Sukma, Muhammad Zainal Habibullah, Muhammad Taki Abdillah, Luis Malinda, Ivana Fitriana, Alfida Meliana. kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai PT Astra International Tbk. Di sini saya akan memandu jalannya pemaparan. Sebagai pembukaan, saya akan memaparkan mengenai pokok materi pembahasan. Yang pertama adalah sejarah dan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua adalah implementasi bisnis PT Astra International Tbk yang meliputi struktur bisnis dan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua adalah etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga adalah lingkungan bisnis perusahaan. Yang keempat adalah perencanaan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajemen perusahaan. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan PT Astra International Tbk. Cikal bakal Astra tidak lepas dari tiga bersaudara, yaitu Chia Kian Leong, Chia Kian Jo, dan Chia Kian Tie yang membeli perusahaan dagang ekspor-impor yang telah mati suri pada tahun 1950-an. Kemudian nama Astra International Inc. didaftarkan pada notaris pada tanggal 20 Februari 1957 dengan modal awal sebesar 2,5 juta. Pada mulanya, Astra menjual produk olahan kelapa dan minyak sawit, produk pasta gigi dan limun. Kemudian pada tahun 1961, seluruh saham beralih ke Chia Kian Leong, yang dikarenakan kedua adik Chia Kian Leong telah meninggalkan perusahaan untuk bekerja di perusahaan lainnya. Astra kemudian memindahkan kantornya ke Jalan Juanda 3 nomor 8 tahun 1965. Pada kurun waktu 1969 hingga 1968, Astra sempat juga menjadi pemasok lokal untuk proyek pemerintah. Pada kurun waktu 1969 hingga 1978, Astra menjalin kerjasama bisnis dengan beberapa perusahaan asing seperti Toyota dan Honda. Pada tanggal 4 April 1990, Astra resmi menjadi perusahaan publik pada Bursa Efek Jakarta. struktur dalam PT Astra sendiri yang pertama dipegang oleh Presiden Komisaris dengan Prijono Sugiarto. Di bawahnya ada Komisaris Independen dengan nama-namanya yaitu Sri Indah Stuti, Hadi Purtanto, Waluyanto, Bambang Permadi, dan Sumartri Buji Negoro. Dengan komisarisnya yaitu ada Anthony John Riddle, Benjamin, William Keswick, Rayward Witt, Patrick, dan Briggs. Yang kedua, di bawahnya ada direksi dengan jabatan Presiden Direksi dipimpin oleh Gunarto Condro, Direktur Otomotif Roda 2 dipegang oleh Johannes Roman, Direktur Otomotif Roda 4 Toyota dipegang oleh Henry Tanoto, Direktur Otomotif Roda 4 non-Toyota dan komponen dipegang oleh Ginion Hasan,
Direktur Jasa Keuangan dan Logistik dipegang oleh Suparno Jasmine. Direktur Agribisnis, Teknologi Informasi dan Infrastruktur dipegang oleh Santosa. Sekretaris Perusahaan dipegang oleh Gita Tiffany. Direktur Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi dipegang oleh Usman. Direktur Properti dipegang oleh Chiu Sin Chok. Dengan misi PT Astra yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Dengan visinya, yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan mengelola terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan ahli yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi bisnis PT Astra International Tbk. Yang pertama, yakni struktur bisnis dan kegiatan operasional perusahaan. PT Astra International Tbk atau yang disingkat dengan ASI merupakan perusahaan terbatas berbadan hukum yang menjalankan bisnis sebagai perusahaan holding company multisektor. Astra merupakan sebuah bisnis yang berfokus pada sinergi dan diversifikasi pada 7 segmen usaha. Yang pertama yakni pada bidang otomotif. PT Astra sendiri tidak hanya melakukan operasionalnya secara sendiri, tapi dia bekerjasama dengan banyak perusahaan, di antara di bidang otomotif yakni ada PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Toyota Astra Motor, PT Astra Motor Honda, PT Astra Autopart Tbk, PT Astra Digital International. Untuk bidang otomotif, beberapa produknya yakni terdiri dari mobil dan sepeda motor. Mereknya ada Honda, Toyota, Daihatsu, BMW, Isuzu, Audi Trucks, dan Peugeot. Pada bidang keuangan dan jasa, PT Astra bekerjasama dengan PT Astra Sedia Finance, PT Toyota Astra Financial Service, PT Federal International Finance, PT Komatsu Astra Finance, PT Surya Arta Nusantara Finance, PT Asuransi Jiwa Astra, PT Astra Willab Digital Arta. Di bidang keuangan ini, PT Astra memberikan layanan kredit kepemilikan kendaraan dan asuransi. Untuk yang ketiga yakni pada bidang alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Bekerja sama dengan PT Kontraktor Nusantara, PT United Tractor Tbk, PT Pamakersada Nusantara, PT Agriculture Research, PT Tuan Turangga Agung, dan PT Aset Indonesia Tbk. Produknya berfokus pada alat berat pertambangan, yakni kontraktor penambangan, konstruksi, dan pertambangan. Yang keempat yakni pada bidang agribisnis. Di bidang ini, PT Astra bekerjasama dengan PT Agro Lestari yang mengelola minyak sawit yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kelima yakni pada bidang infrastruktur dan logistik, bekerjasama dengan PT Astra Nusa Perdana, PT Astra Tol Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Lintas Marga Sedia, PT Marga Haraya Infrastruktur, PT Marga Lingkar Jakarta, dan masih banyak anak perusahaan yang lainnya. Di bidang infrastruktur dan logistik, PT Astra telah ikut bekerja sama dalam pembangunan jalan tol sepanjang Jakarta sampai Jawa Timur. Di satu sisi juga membangun pelabuhan Kabupaten Penajam di Kalimantan Timur. Yang kelima yakni pada bidang teknologi informasi. PT Astra bekerjasama dengan PT Astra Grafia Tbk, PT Astra Grafia Springs Indonesia, PT Astra Grafia Information. Produknya berfokus pada Graphic Communication Service dan Digital Press and Finishing Solution yang diberikan pelayanan melalui Document Solution, Digital Service, dan Office Service. Yang terakhir yakni pada bidang properti, bekerjasama dengan PT Menara Astra, PT Astra Land Indonesia, PT Astra Modern, PT Brahmayasa Bahtera. Produknya melalui yakni sebuah menara Resident Township, Asia Regency, apartemen Anandamaya Residence, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Perkembangan perdagangan dunia menuntut segera diperbaikinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik.
Dalam dunia bisnis tidak heran jika banyak perusahaan yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan perbuatan setingkat kriminal atau kejahatan pun dilakukan untuk jalannya kegiatan perusahaan. Perkembangan teknologi membuat dunia bisnis di berbagai negara menjadi semakin dinamis. Tetapi yang disayangkan adalah tidak disertainya dengan pemikiran yang rasional dan kesadaran moral terhadap para pelaku. Hal ini membuat terjadinya berbagai macam skandal bisnis yang merugikan banyak orang. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa GCG atau Good Corporate Governance diterapkan dalam semua aspek bisnis perusahaan. PT Astra International merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Astra International memiliki prinsip yang sesuai dengan GCG, yaitu accountability, independency, transparency, disclosure, responsibility, fairness, dan honesty. Menurut manajer dan karyawan dari Astra International, kejujuran merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan di antara prinsip-prinsip GCG lainnya. Penerapan etika dalam bekerja menempatkan kejujuran sebagai faktor yang harus diutamakan. Dan bahkan menurut para karyawan, untuk berpartisipasi dalam company event yang diadakan oleh perusahaan, itu ditempatkan paling terakhir dalam penilaian etika melaksanakan pekerjaan. Kerjasama merupakan suatu nilai yang dianggap paling penting oleh karyawan Astra International. Program CSR Astra International meliputi dari 4 pilar. Yang pertama, Astra untuk Indonesia Sehat. Astra untuk Indonesia Sehat berfokus pada penerapan program kesehatan baik yang dilakukan oleh internal perusahaan maupun masyarakat. Kegiatan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh grup Astra diterapkan untuk mewujudkan zero workplace accident dan menjamin kesehatan para pekerja. Sementara, kontribusi sosial untuk masyarakat berfokus pada kesehatan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak, serta akses layanan kesehatan bagi lapisan masyarakat prasejahtera. Dan yang kedua ada Astra untuk Indonesia Cerdas. Ini merupakan pendekatan secara hardware, software, dan brainware dari program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Program ini dilakukan oleh grup Astra dan yayasan dalam bentuk berbagai macam donasi. Donasi tersebut ada 3 seperti donasi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan anak didik dan belajar, pembinaan dan pengembangan vokasi melalui SMK. Dan di luar pembinaan sekolah, Astra juga melakukan kampanye keselamatan lalu lintas melalui program Indonesia Ayo Aman di lalu lintas. Kemudian yang ketiga ada Astra untuk Indonesia Hijau. Ini merupakan pilar yang berfokus kepada upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak kegiatan perusahaan terhadap iklim serta melakukan pelestarian lingkungan hidup masyarakat. Astra mewujudkan tanggung jawab di bidang lingkungan melalui sistem pengelolaan yang berfokus pada efisiensi sumber daya alam, pengelolaan limbah, konservasi energi, dan berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca. Di sini Astra memiliki berbagai macam kontribusi. Yang pertama ada kontribusi pada pencapaian SDG 13 aksi iklim, kemudian ada kontribusi dalam kegiatan penghijauan, dan terakhir kontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang terakhir yaitu Astra untuk Indonesia Kreatif. Program ini memberikan fasilitas kewirausahaan mandiri bagi masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan ini melalui pelatihan, penguasaan jaringan pemasaran, dan pengembangan aktivitas perusahaan. Program dikembangkan menjadi Creating Shared Value melalui pengembangan UMKM untuk menjadi pemasok barang dan jasa. Kegiatan ini telah melibatkan Yayasan Dharma Bakti Astra serta didukung oleh perusahaan-perusahaan grup Astra dan para mitranya. Nilai bersama dari program ini adalah manfaat kemandirian UMKM dan perluasan pasukan usaha Astra. Dalam lingkungan bisnis sendiri terdapat lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal sendiri adalah segmen-segmen bisnis perusahaan dan anggota-anggota karyawan yang ada di dalamnya. Seperti kolaborasi antara segmen bisnis otomotif, alat berat, dan keuangan dalam pembiayaan untuk produk-produk otomotif dan alat berat. Sedangkan lingkungan bisnis eksternal sendiri adalah bertujuan mempengaruhi dan mendorong kegiatan operasional perusahaan.
yang berasal dari luar perusahaan sendiri. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum yaitu terdapat lingkungan bisnis domestik, dengan salah satunya PT Astra memberikan penghargaan kepada investor yang telah berpartisipasi dalam memberikan modal dalam grup Astra. Lingkungan bisnis global seperti pada tahun 2020 PT Astra Honda Motor melakukan ekspor komponen dan sepeda motor ke Brazil dengan jumlah unit 288.000. Lingkungan teknologi menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 ini dengan memfasilitasi video conference dan e-proxy dalam penyelenggaraan rapat umum. Lingkungan politik dan hukum, PT Astra melakukan penawaran dengan mengikuti tren yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan ekonomi melakukan investasi pada segmen-segmen grup Astra lainnya. Lingkungan industri terdiri dari pesaing di luar grup Astra dan kerjasama antar perusahaan. Salah satunya adalah PT Astra melakukan pengeluaran fitur Astra Web Lab Digital untuk berkolaborasi dengan Gojek. Kali ini saya akan memaparkan perencanaan bisnis perusahaan PT Astra. PT Astra menentukan kembali goal 2030 yaitu Astra Kebanggaan Bangsa. Untuk menyongsong goal 2030 tersebut, PT Astra melakukan rencana digitalisasi. Rencana digitalisasi tersebut menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan modernis your business, yaitu peningkatan atau upgrade pada fitur-fitur serta keamanan informasi. Yang kedua, pendekatan inovatif, new revenue stream, yaitu mencari dan menciptakan peluang-peluang yang dapat menghasilkan income baru. Dan yang ketiga, pendekatan invest in digital economy, yaitu investasi pada beberapa perusahaan startup digital seperti Scienbox, Halodoc, dan Gojek. Perencanaan bisnis perusahaan pada sektor otomotif, PT Astra mulai memproduksi mobil listrik, lalu kendaraan prioritas HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Yang kedua, pada sektor jasa keuangan, yaitu mengeluarkan layanan fintech, Astra Pay, dan Moxa. Yang ketiga, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yaitu melakukan diferensiasi produk dan layanan, diversifikasi portofolio bisnis, digitalisasi produksi, dan kolaborasi dengan grup Marubeni. Dalam perencanaan bisnis PT Astra pada bidang properti, yaitu dengan melakukan fokus properti residensial dan perkantoran premium atau high-end. Lalu proyek kawasan TOD atau yang Transit Oriented Development. Yang ketiga, pada teknologi informasi, yaitu dengan peningkatan kualitas layanan dan daya saing jasa TI. Yang keenam, infrastruktur dan logistik, fokus pada investasi pada jalan tol. Yang ketujuh, agribisnis, fokus pada minyak kelapa sawit atau CPO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen SDM atau sumber daya manusia. Dalam menciptakan kemajuan bagi perusahaan, PT Astra International Tbk melakukan upaya melalui pengembangan sumber daya manusia terhadap digitalisasi atau revolusi industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk membangun kualitas dan penyempurnaan implementasi strategi agar upaya tersebut dapat tercapai. Harus diperhatikan diantaranya itu penguatan kepemimpinan digital, membangun semangat startup bagi pekerja generasi milenial, dan menciptakan ulang fungsi SDM. Pertama yaitu strategi pengembangan SDM. Dalam menjalankan strategi ini, PT Astra International Tbk menerapkan 3P roadmap yang disesuaikan dengan kondisi industri saat ini, di mana mayoritas pekerja saat ini merupakan generasi milenial. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen. PT Astra International Tbk memberikan kebebasan kepada setiap anak perusahaan untuk memilih sistem rekrutmen, namun tetap harus mengikuti
melewati kriteria 2C, yaitu kompetensi dan karakter. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Dalam hal ini, karyawan yang telah bergabung dengan PT Astra International Tbk akan mendapatkan pelatihan, mentoring, job change, rotasi, adjustment, dan sesi umpan balik melalui program yang sudah dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan manajemen kinerja. Evaluasi dan manajemen kinerja karyawan ini dilakukan setiap 6 bulan pada awal bulan. Evaluasi dilakukan bersama perusahaan dan karyawan melalui Key Performance Indicator atau KPI dan ditinjau menggunakan konsep Plan Do Check Action atau PDCA dengan tujuan untuk melihat kinerja seluruh karyawan. Ya, keempat yaitu engagement karyawan. Untuk meningkatkan engagement atau keterikatan karyawan dan perusahaan, PT Astra International Tbk mengusahakan Employee Value Proposition atau EVP pada karyawan di setiap perusahaan. Yang kelima yaitu inovasi. PT Astra International Tbk membuat program Innovation at Astra atau Innov Astra yang merupakan kompetensi inovasi tahunan dengan tujuan agar para karyawan dapat berkreasi dan menunjukkan idenya dalam inovasi yang nantinya dapat diproses kerja dan dijadikan sebuah produk unggul yang tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang keenam yaitu remunerasi dan fasilitas work-life balance bagi karyawan. Selain gaji bulanan, tentunya karyawan membutuhkan tunjangan atau motivasi lain untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan tentunya hal ini tertuang pada kebijakan remunerasi dengan konsep 3P yang dibuat oleh Astra, yaitu Pay for Position, Pay for Person, and Pay for Performance. Yang ketujuh yaitu program pensiun. Untuk memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah melewati masa bakti, Astra memberikan program pensiun yaitu program BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah dan program pensiun perusahaan yang dikelola oleh dana pensiun Astra itu sendiri. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu Koperasi Astra. Dalam hal ini, Koperasi Astra memiliki tujuan untuk memanajemen dalam program-program perusahaan sehingga para karyawan yang terdaftar dalam anggota Koperasi Astra dapat memanfaatkan fasilitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Pandemi COVID-19 yang terjadi begitu berdampak pada semua sektor usaha, termasuk juga pada PT Astra International Tbk yang sebagian besar menjalankan bisnis komoditas. Hal ini juga akan berdampak pada kinerja keuangan Astra yang terjadi penurunan pada sebagian besar sektor usahanya. Namun hal ini bukan berarti bahwa manajemen keuangan Astra buruk. Terdapat juga beberapa segmen usaha yang masih menghasilkan keuntungan. Di sini dapat dilihat dari segmen-segmen usaha PT Astra International Tbk. Dilihat dari tinjauan segmen bisnis, beberapa segmen seperti otomotif, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, alat berat dan pertambangan, jasa keuangan mengalami penurunan, sedangkan pada properti, agribisnis mengalami peningkatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Astra International. Secara garis besar, distribusi dan pelayanan produk perusahaan pada 7 segmen usaha menerapkan sistem digital atau menggunakan teknologi informasi di samping tetap melalui jaringan pemasaran secara konvensional. Saya akan memaparkan manajemen pemasaran yang diterapkan pada beberapa segmen usaha. Yang pertama adalah grup otomotif yang sudah memasarkan produknya melalui platform e-commerce. Selain itu juga dipasarkan melalui media sosial seperti dengan mengenalkan tagline We Love Honda atau One Heart agar produk dapat diingat bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah grup properti. Pada segmen ini, perusahaan menerapkan dan menggunakan teknologi virtual tour agar konsumen dapat melihat secara langsung fisik bangunan. Yang ketiga adalah grup infrastruktur dan logistik. Khusus pada pelanggan korporasi, tersedia armada transportasi dengan dukungan Astra FMS.
layanan jual beli kendaraan bekas dipakai dengan transaksi langsung melalui operasional mobil 88 atau lelang yang dikelola oleh publik. Pada sektor agribisnis, produk turunan sawit seperti RBDPO, olain, stearin, dan PFAD diekspor ke negara Asia, Eropa, maupun beberapa di benua Amerika. Dan yang terakhir adalah grup keuangan. Layanan asuransi Astralife didistribusikan melalui kerjasama digital antara dengan Astrapay dan Maksal, serta dengan distribusi melalui Bank Permata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi pada Astra International. Pada dasarnya, setiap segmen usaha mempunyai pengelolaan operasional yang berbeda, bergantung pada produk apa yang dihasilkan. Berikut merupakan contoh manajemen produksi pada dua segmen usaha, yaitu bidang otomotif dan agribisnis. Yang pertama adalah bidang otomotif. Kendaraan roda 4 diproduksi oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu pihak ketiga. Yang kemudian adalah bentura bersama Astra dengan perusahaan lain seperti PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, dan PT Astra UD Truk yang salah satu komponen kendaraan yang dipasok oleh PT Astra Auto Parts. Hal itu juga berlaku bagi kendaraan roda 2 dengan merek Honda diproduksi oleh PT Astra Honda Motor yang beberapa komponen dipasok oleh PT Astra Auto Parts. Pada bidang agribisnis, PT Astra Agrolestari telah menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, misalnya menggunakan aplikasi Dinda, Daily Indicator of Astra Agro. Baik, demikian adalah pemaparan dari kami mengenai PT Astra International Tbk. Terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yoga Permana Sukma, Muhammad Zainal Habibillah, Muhammad Taqi Abdillah, Luis Malinda, Assalamualaikum po. Waalaikumsalam sih. wassalamualaikum gak sih li akhir-akhir yuk? Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Halo.